sekalian di kelas inspirasi pada pagi hari ini. Di pagi hari ini izinkan saya Ibu Vesta Anugerah Sariri dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Kepulauan Riau yang kantornya berada di Batu 4, Sungai Jang, bersama teman-teman mencoba belajar bersama mengenal beberapa tanaman apotik hidup dan bagaimana cara menanamnya. Teman-teman sudah pernah dengar? Baik, kalau teman-teman sudah pernah dengar, berarti nanti bisa bantu Ibu untuk bersama-sama kita berlatih menanam dan mengenal apa manfaatnya. Baik, teman-teman. Teman-teman sekarang sudah kita ketahui bahwa sekarang ini kan lagi masa pandemi. Tahu teman-teman kan pandemi? Banyak virus-virus ataupun apa ya, teman-teman kita yang sakit karena terserang virus COVID-19. Cuman pada kesininya banyak masyarakat sudah beralih yang awalnya sangat tergantung atau ketergantungan kepada obat-obatan kimia, sekarang sudah mulai beralih ke obat-obatan tradisional, yang mana obat-obatan tradisional ini biasanya lebih aman dan tidak menimbulkan efek samping. Kalau obat-obatan kimia kan kadang kalau terlalu banyak bisa menimbulkan penyakit lainnya, mengobati penyakit yang satu menimbulkan penyakit lainnya. Tapi kalau obat-obatan tradisional ini terkenalnya lebih aman serta tidak menimbulkan efek samping. Di sisi lain, teman-teman tahu nggak kita bisa memperoleh obat-obatan tradisional itu dari mana? Dari dokter. Kalau obat kimia mungkin ditulis sama resep dokter ya. Kalau obat tradisional kira-kira dari mana? Dari orang tradisional. Boleh. Tidak hanya orang tradisional, tapi benar kata teman-teman. Jadi obat-obatan tradisional ini sudah dari zaman dahulu, bukan masa pandemi ini aja. Orang-orang banyak memakainya ya. Tapi sudah dari zaman dahulu, nenek kita, buyut-buyut kita sudah sering memakai obat-obat tradisional. Sebenarnya obat-obat tradisional ini ada di sekitar kita, cuman kita karena kurang mengenal, belum mengenal, jadi kita nggak tahu ini obat apa, ini bisa untuk apa, namanya apa, kegunaannya apa, kita belum tahu di situ. Padahal ada di sekitar kita, ada yang dibudidayakan, ada juga yang memang tumbuh secara liar, bahkan kita kira itu rumput ataupun semak atau ilalang. Padahal sebenarnya kalau diolah, mereka bisa bermanfaat untuk menjaga kesehatan kita, bahkan mengobati penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita. Selain itu, seiring dengan pemanfaatan pekarangan rumah, kantor, dan halaman sekolah, kita tahu bahwa kadang kan sekarang tuh banyak halaman rumah atau halaman kantor sekolah itu berbentuk paving, jadi tidak ada tanamannya. Teman-teman rasa lebih indah mana yang banyak tanamannya dengan yang kosong berbentuk paving seperti itu? Banyak tanamannya. Banyak tanamannya kan? Terus suka mana teman-teman tanaman itu bermanfaat bagi kita, bagi kesehatan kita, atau hanya sekedar hiasan? Bermanfaat untuk kita. Iya, jadi pastinya kita menginginkan tanaman yang ada di sekitar kita itu bermanfaat. Jadi teman-teman sebenarnya bisa melestarikan atau memanfaatkan pekarangan rumah, kantor, sekolah dengan mengisinya dengan tanaman-tanaman yang berkhasiat obat yang bisa bermanfaat bagi kita dan keluarga. Next one. Ya. Jadi teman-teman sekarang baik pemerintah maupun masyarakat sekarang sudah mulai menggalakkan pemanfaatan pekarangan untuk mengisinya dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat. Salah satunya seperti tanaman apotik hidup. Apa itu apotik hidup? Ada yang tahu teman-teman? Ya, silakan. Kayak jahe. Ya. Apotek hidup itu kayak jahe. Ada lagi yang lain? Benar teman-teman. Jahe adalah salah satu tanaman apotek hidup. Jadi ya, ada yang tahu yang lainnya? Ada yang berada di podcast tuh. Daun sirih. Teman yang lain? Ada satu. Ya, silakan.
apotek hidup itu dari jahe juga. Iya, ternyata teman-teman sudah banyak tahu ya tanaman-tanaman apa saja yang termasuk apotek hidup. Berarti teman-teman ini sangat hebat. Jadi teman-teman ini peduli dengan lingkungan, peduli dengan kesehatan. Jadi benar teman-teman, apotek hidup ini adalah jenis tanaman yang mengandung komponen penting yang dapat mengobati penyakit secara tradisional. Nah, contoh-contoh tanamannya seperti yang teman-teman sebutkan. Selanjutnya, tanaman-tanaman apotek hidup dan kegunaannya. Beberapa tanaman sudah disebutkan teman-teman. Nah, untuk tanaman-tanaman apotek hidup ini berbagai macam jenisnya. Ada yang berbentuk tanaman rimpang, ada yang berbentuk daun-daunan, berbentuk bumbu dapur yang sering kita temui di dapur. Ada juga berbentuk buah-buahan, ada juga berbentuk bunga. Baik, akan kita ulas satu-satu, kita sebutkan contohnya masing-masing ya. Untuk yang pertama, apotek hidup yang berbentuk tanaman rimpang. Seperti yang teman-teman sebutkan tadi, pertama jahe. Jahe di sini mengatasi nyeri tulang, menyembuhkan batuk, meningkatkan daya tahan tubuh sebagai imunomodulator, dan bisa menjadi antioksidan dan antiinflamasi. Selanjutnya ada jenis apotek hidup kunyit yang warnanya orange ke kuning-kuningan. Teman-teman tahu? Udah pernah? Iya, di tempat di dapur teman-teman pasti banyak ya kunyit ini ya. Kunyit ini ternyata bisa mengobati diare, bisa mengobati sakit perut, meningkatkan nafsu makan teman-teman, terus bisa menghangatkan tubuh, mengobati luka, dan mengurangi bau badan yang tidak sedap. Hayo, ada yang bau badannya tidak sedap? Wangi, baik. Selanjutnya ada tanaman lengkuas. Sudah pernah lihat? Tahu? Iya, lengkuas ini teman-teman bisa menurunkan demam, mengobati sakit lambung, mengobati kolera, membersihkan darah, dan mengobati luka. Seperti ini teman-teman, tanaman lengkuas. Siapa yang ini rajin membantu ibu di dapur memasak? Iya, banyak ternyata. Pasti teman-teman yang rajin membantu ibu di dapur sering melihat lengkuas ini kan? Nah, lengkuas ini tidak hanya sebagai bumbu dapur, tidak hanya sebagai penyedap rasa makanan, tapi bisa untuk obat-obatan. Baik, selanjutnya ada kencur. Kencur ini biasanya untuk meredakan batuk. Iya, pernah ini ya, diminta untuk makan kencur biar batuknya reda? Pernah ya? Iya, memang teman-teman, kencur ini bisa meredakan batuk. Ada yang langsung dikunyah, langsung dimakan. Ada juga yang dibuat jamu, dikasih air, kayak semacam di jus, diambil airnya diminum, bisa. Oh, yang langsung diminum, yang berbentuk jamu ya? Beras kencur. Iya, beras kencur, Bu. Mengobati infeksi bakteri. Iya, bisa mengobati infeksi bakteri, mengobati disentri, sakit perut ya teman-teman. Meningkatkan selera makan, sama dengan kunyit tadi ya. Mengatasi masuk angin, mengobati asma, yang sesak nafas itu. Baik, sekarang tadi dari tanaman rimpang, jenis tanaman rimpang ya teman-teman. Sekarang yang bumbu dapur. Bagi teman-teman yang sering membantu ibu di dapur, pasti sudah kenal tanaman-tanaman berikut. Ini siap. Mana yang jahat? Ternyata teman-teman, bawang merah itu tidak jahat. Bawang merah ini bermanfaat untuk menyehatkan tubuh, menjaga kesehatan kita kan. Bawang merah ini nggak jahat. Bawang merah menjaga kesehatan jantung, mencegah resiko diabetes, meningkatkan sistem imun. Jadi kita bisa sehat. Terus memelihara fungsi ginjal, meningkatkan kesehatan tulang, serta mencegah infeksi penyakit. Betul. Kalau bawang putih? Mengobati flu, batuk, dan radang. Siap. Kalau mengobati flu, batuk, dan radang, berarti bawang putih ini bisa
membantu kita menyembuhkan penyakit-penyakit. Karena flu, batuk, radang ini seringkali kan kita, apalagi cuaca yang berubah-ubah, jadi bisa mengkonsumsi bawang putih. Terus meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sama. Jadi di sini kita, iya benar. Terus mengontrol kadar gula darah dan menjaga kesehatan jantung. Iya. Jadi dengan adanya kita mengenal manfaat-manfaat lain bumbu dapur, ternyata bermanfaat juga untuk kesehatan. Bumbu dapur yang lain yaitu serai dapur. Serai ini ada serai dapur, ada serai wangi. Manfaatnya hampir sama, yaitu mengatasi masuk angin, menghangatkan badan, bisa dicampur dengan teh atau dicampur minuman yang lainnya, mengobati sakit gigi. Nah, jadi teman-teman bisa memanfaatkannya dengan baik. Bumbu yang lainnya, iya, bumbu yang lainnya ini ada cengkeh. Mengobati sakit gigi. Iya, cengkeh ini bisa mengobati sakit gigi, mengobati salesma, reumatik, mengobati penyakit kolera dan campak. Biasanya cengkeh ini dibentuk menjadi minyak atsiri atau balsam. Kalau yang teman-teman sering Cium-cium. dicium-cium, terus habis itu kalau balsam dioles-oles seperti itu. Selanjutnya ada ragam apotek hidup apa lagi ya teman-teman? Daun-daunan. Ini yang kadang kita tidak tahu bahwa daun itu ternyata bermanfaat bagi kita. Lidah buaya. Iya, benar teman-teman. Jadi salah satunya lidah buaya. Mari kita lihat contohnya ya. Iya, daun kelor. Daun kelor teman-teman sering lihat tak? Daun kelor ini bisa menurunkan kadar gula darah, mengatasi peradangan, mengontrol tekanan darah, menghambat pertumbuhan sel kanker, dan satu lagi yang penting yaitu meningkatkan daya tahan tubuh. Iya, kalau itu fungsinya kegunaan dari daun cocor bebek. Iya kan, teman-teman, waktu semester yang lalu, semester ganjil, teman-teman sudah pernah menanam cocor bebek kan? Nah, ternyata cocor bebek tidak hanya bisa menjadi tanaman hias di rumah. Cocor bebek bisa bermanfaat bagi kesehatan. Cocor bebek termasuk tanaman apotek hidup. Dia dapat menurunkan demam, mengobati luka, mengobati diare, disentri, serta peluru air seni. Iya. Untuk selanjutnya yang berbentuk daun-daunan apotek hidup ini antara lain daun sirih. Daun sirih yang seperti teman-teman sebutkan tadi, mengobati batuk, diare, menghentikan pendarahan gusi, menghentikan mimisan. Ada yang sering mimisan? Nah, biasanya kan bisa pakai daun sirih itu ya, dilipat-lipat kemudian diletakkan di hidung. Terus ada juga meredakan sakit gigi, mengatasi alergi seperti biduran, mengatasi penyakit sifilis, serta mengatasi keputihan. Kalau yang satu lagi ini eukaliptus, teman-teman pernah lihat tidak? Apa? Daun apa eukaliptus itu? Minyak kayu putih. Eukaliptus ini bahan utama pembuat atau bahan baku minyak kayu putih. Jadi eukaliptus ini sangat bermanfaat bagi kesehatan teman-teman. Teman-teman sendiri sering pakai kan minyak kayu putih? Sering. Nah, inilah bentuk daunnya. Bentuk daun minyak kayu putih. Daun minyak kayu putih ini, zat-zat di dalamnya itu mampu memediasi, replikasi, dan transkripsi virus. Jadi, kalau dengan adanya minyak kayu putih ini, virus di dalam tubuh itu tidak jadi berkembang biak, dia batal, menggandakan diri batal. Meredakan pilek dan batuk, biasanya dioles-oles gitu kan, dicium-cium seperti itu. Sakit kepala kita oles-oles di sini kan? Iya, dan mengontrol gula darah. Selanjutnya ragam apa lagi teman-teman tadi? Ada ragam apa lagi? Bukan, ragamnya tadi kan ada tanaman rimpang, ada daun-daunan. Sekarang buah-buahan. Buah yang pertama yang bermanfaat bagi kesehatan yaitu buah jambu merah, jambu biji merah. Ada yang pernah lihat? Pernah makan?
Nah, Dalam bentuk jambu atau jus? jambu. Siap, pintar. Berarti teman-teman ini sudah bisa menjaga kesehatan ya teman-teman ya. Memang jus jambu merah ini, jambu biji merah ini sangat enak bila di jus ataupun dimakan secara langsung. Dia bermanfaat mengobati diare, mengobati disentri dan mengobati demam berdarah. Jadi teman-teman yang mungkin pernah terserang demam berdarah, biasanya cepat sembuh kalau minum jus jambu biji merah. Saya pernah sih. Pernah ya? Terus minum yang apa tuh yang biasa kota itu. Oh ya, sudah ada kemasan instannya. Baik-baik, siap. Selanjutnya, buah mengkudu. Saya ada dekat bawah. Iya benar, kita sering jumpai ya buah mengkudu ini baik di sekitar sekolah, di halaman rumah. Ada kan? Sering lihat kita kan? Iya. Buah mengkudu ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama mengatasi sariawan, menurunkan hipertensi ini, tekanan darah tinggi. Dia dapat menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati amandel yang suka ini sakit-sakit tenggorokan itu, mengobati limpa yang besar, mengobati sakit kuning, serta menurunkan demam dan mengobati sakit perut. Selanjutnya jeruk nipis. Tentu teman-teman sudah sering lihat kan yang jeruk nipis ini, entah dibuat minuman sama teman-teman, dibuat makanan. Ternyata jeruk nipis ini selain memberikan aroma yang segar, memberikan cita rasa yang mengundang selera, dia juga mampu meredakan radang tenggorokan. Biasanya kita minum kita peras di dalam 1 sendok, kadang dicampur madu, kadang dicampur kecap, itu bisa meredakan radang tenggorokan, mengobati batuk, terus mengobati sakit gigi dan gusi yang bengkak, menurunkan kolesterol, serta menghindari batu ginjal dan kanker. Kalau belimbing wuluh teman-teman sudah pernah lihat? Iya. Banyak di kebun-kebun atau halaman pekarangan teman-teman. Belimbing wuluh ini kadang juga dipakai sebagai bumbu masakan. Belimbing wuluh ini menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan batuk, mengatasi sariawan, serta menurunkan demam dan mengobati kencing manis. Nah, sudah beberapa contoh dari ragam-ragam apotek hidup yang dicontohkan. Sebenarnya masih banyak yang lainnya teman-teman. Cuman ini yang Ibu contohkan, ini apotek hidup yang sering teman-teman jumpai. Jadi suatu saat kalau teman-teman menemui, teman-teman ingat, oh ini ternyata tidak hanya tanaman biasa, tapi berkhasiat untuk obat. Iya? Ada yang ditanyakan sejauh ini? Selanjutnya apotek hidup dalam bentuk bunga. Bunga-bungaan yang indah itu yang berwarna-warni ternyata juga berkhasiat obat, mampu menjaga kesehatan dan mengobati penyakit. Seperti bunga melati tidak hanya harum dan sebagai hiasan, bunga melati juga mengobati sakit mata. Jadi direndamkan terus kemudian airnya dipercik-percikkan di mata. Kemudian dengan mengobati bengkak akibat serangan lebah juga bisa. Jadi dibubuhkan di bekas sengatan lebah itu, menghentikan ASI jika berlebihan bagi ibu-ibu yang menyusui. Kemudian bunga pukul 4. Bunga pukul 4 ini tidak hanya putih teman-teman, banyak warnanya. Teman-teman pasti sering bertemu di mana gitu, atau bahkan teman-teman punya di halaman rumah teman-teman. Iya. Dia ini mampu meredakan batuk, meredakan radang amandel, serta mengobati kencing manis. Jenis bunga yang lainnya yaitu bunga bakung. Bunga bakung ini ada yang kuning, ada yang putih. Teman-teman pasti sebenarnya sering lihat, tapi teman-teman tidak sadar bahwa bunga bakung ini banyak sekali manfaatnya. Di jalan-jalan teman-teman, di sepanjang jalan raya itu, jalan mana itu namanya? Jalan apa Ibu? Sepanjang dari Batu 6 ke RSUP. Jalan DI Panjaitan, sepanjang tengahnya itu banyak sekali ditumbuhi atau ditanami bunga bakung. Warnanya putih di situ. Putih yang di tengah-tengah jalan itu. Iya, iya. taman tengah Ya. antara jalur satu dan jalur lainnya. Nah, di situ teman-teman banyak sekali ditanami tanaman bunga bakung. Ternyata tidak hanya sebagai hiasan jalan aja untuk mempermudah jalan raya, tapi tanaman bunga bakung ini juga mengobati bisul dan luka.
mengobati radang kulit, mengatasi rematik, dan sebagai analgesik atau anti nyeri. Selanjutnya bunga sepatu. Pasti teman-teman juga tahu kalau bunga sepatu. Bunga ya, banyak sekali kalau bunga sepatu ini sering kita temui kan. Warnanya macam-macam. Warnanya juga macam-macam, ada merah, kuning, agak orange, seperti itu. Wah, dia nggak punya. Dia dapat menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar lemak darah, serta kaya antioksidan dan menangkal radikal bebas dan mengobati bisul serta abses. Nah, semua ragam sudah kami berikan contohnya. Mungkin yang lainnya bisa teman-teman pelajari di rumah bersama orang tua, di sekolah bersama Bapak Ibu guru. Selanjutnya, apa manfaat dari apotek hidup itu? Ada yang tahu? Manfaat dari apotek hidup? Teman dulu kasih pendapat. Ayo coba. Ya? Kenapa? Memanfaatkan lahan kosong. Memanfaatkan lahan kosong. Pintar sekali. Memang apotek hidup ini bisa memanfaatkan lahan kosong. Maksudnya mengisi lahan kosong dengan tanaman-tanaman yang bermanfaat seperti tanaman-tanaman apotek hidup. Yang kedua, memperindah pekarangan. Pekarangan kita yang awalnya hanya tanaman liar atau bahkan kosong atau berpaving bisa kita tanami dengan pot-pot bunga ataupun polybag yang berisi tanaman-tanaman yang berkhasiat obat seperti tanaman-tanaman apotek hidup. Yang ketiga, sumber kesehatan bagi keluarga. Kalau kita nanamnya di pekarangan rumah, kita perlu keluar nggak kalau mencari obat? Perlu. Tidak perlu. Tidak perlu. Cukup dengan Ambil obat yang di rumah. mengambil Obat dari yang di rumah. obat yang di rumah, yaitu tanaman-tanaman apotek hidup yang kita tanam sendiri di pekarangan rumah. Jadi tidak perlu kita keluar. Jadi bisa menjadi sumber kesehatan bagi keluarga. Selanjutnya bisa meracik bahan obat sendiri. Bahkan teman-teman nih yang masih kelas 1 sudah bisa meracik obat sendiri dengan memanfaatkan tanaman-tanaman apotek hidup tadi. Dibantu dengan orang tua, kita lihat tuh cara-caranya bagaimana, misalnya seperti tadi daun sirih dilipat untuk mengatasi mimisan, terus kemudian dikasih ke hidung, atau misalkan memar pada sengatan lebah, harus diapakan bunga melatinya, seperti itu. Selanjutnya, jika teman-teman sudah bisa membuat obat sendiri atau meracik obat sendiri, pastinya lebih hemat. Kita tidak perlu membeli obat di apotek yang kadang cenderung harganya lebih mahal, apalagi kadang ketersediaannya pun tidak ada, seperti itu. Dan selanjutnya menyediakan bumbu dapur. Jadi jenis-jenis apotek hidup yang bumbu dapur seperti apa tadi? Jahe. Terus apa tadi? Bawang merah, bawang putih. Iya, sama cengkeh tadi seperti itu. Jadi kan dengan kita menanam tanaman apotek hidup ini, kita bisa menyediakan bumbu dapur dan rempah-rempah ada di sekitar kita sendiri. Selanjutnya, sebagai pencegahan datangnya hama tanaman lain. Jadi misalkan kita menanam tanaman cabai, di situ kita menanam serai wangi juga atau serai. Nah, di situ biasanya hama-hama tanaman yang akan menyerang itu terhalau dengan tanaman serai sebagai pestisida alami atau pestisida hayati seperti itu. Selanjutnya, ini teman-teman akan dikenalkan bagaimana caranya teman-teman menyediakan apotek hidup di lingkungan rumah maupun sekolah. Jadi mari kita ini kan bahan-bahan untuk menyiapkan atau membuat apotek hidup. Jadi teman-teman memerlukan beberapa bahan seperti tanah, pupuk kandang atau kompos. Selanjutnya teman-teman juga memerlukan polybag. Siapa tahu polybag? Polybag ya? Iya, plastik hitam yang biasanya dipakai untuk menanam tanaman. Nah, selanjutnya teman-teman pasti membutuhkan air. Ini bukan air Nuvia ya, tapi air. Jadi selanjutnya bahan-bahan yang teman-teman perlukan lainnya
adalah trisomai. Trisomai itu seperti itu teman-teman. Jadi seperti nampan yang digunakan teman-teman untuk menyemai tanaman yang akan teman-teman tanam. Nah, di sini ada bahan-bahan tambahan. Yang nomor 5 ini adalah bahan-bahan tambahan. Dia adalah bahan organik. Bahan organik ini banyak sekali manfaatnya. Dia bisa menjadi pupuk alami bagi tanaman. Jika dicampurkan dengan media tanam, dia bisa menjadi pupuk alami tanaman. Dia juga bisa menggemburkan tanah. Karena kan kita kalau menanam tanaman perlu adanya gerakan perakaran. Jadi perakaran itu kan di dalam tanah berjalan-jalan mencari makanan, mencari nutrisi, mencari makanan, mencari unsur hara. Seperti itu. Dia perlu bergerak kan? Apalagi jika tanaman-tanamannya yang ada di dalam tanah seperti rimpang itu kan bukan hanya akar serabut saja yang bergerak, tapi segede ini loh teman-teman yang bergerak di dalam tanah. Jadi dia memerlukan tanah atau media tanam ini yang gembur. Jadi kita perlu menambahkan beberapa bahan organik. Di sini bahan organiknya bisa kita dapatkan dari mendaur ulang sisa-sisa bahan yang ada. Misalnya di situ ada arang sekam. Arang sekam ini dari apa teman-teman? Ini teman-teman. Nah, ini namanya arang sekam. Ini arang sekam. Ada yang tahu kira-kira dari apa? Terbuat dari apa arang sekam? Boleh dipegang, Bang? Boleh dipegang. Kira-kira arang sekam ini terbuat dari apa teman-teman? Kayu. Kayu. Ada yang bilang kayu. Ada yang bilang kayu bakar. Ada yang siapa yang tahu lagi ya? Apa? Punya di rumah. Terbuat dari apa coba? Kulit kuaci. Ada lagi. Terbuat dari apa arang sekam? Atau sekam bakar? Kulit apa? Dia Ayah. dari padi teman-teman. Nah, Dari padi, dari sekam padi itu kalau sebelum menjadi beras kan terkelupas tuh kulitnya. Nah, kulitnya itu yang menjadi sekam. Kemudian dibakar. Kenapa dibakar? Karena kalau dalam bentuk arang ini akan lebih bermanfaat dan lebih cepat tersedia untuk tanaman. Seperti itu. Yang kedua ada tambah bahan organik lainnya. Bahan organik lainnya ini berupa, ada yang tahu teman-teman, namanya kokopit. Ada yang tahu? Kira-kira kokopit ini dari apa? sabar. Kira-kira kokopit ini dari apa? Koko. Biasanya apa makanan teman-teman yang ada koko itu? Bukan. Selain coklat, kalau coklat kokonya pakai H. Coconut. Coconut, coconut itu apa? Bukan. Kelapa, iya. Jadi kalau kokopit ini berarti terbuat dari bahan-bahan, sisa bahan-bahan kelapa. Dari apanya kira-kira? Kulit kelapa. Ada yang lagi? Dari apanya? Bagian dalam. Terus ada apanya? Kulit kelapa. Teman-teman tahu sabut kelapa kan? Tahu. Nah, kokopit ini berasal dari sabut kelapa yang dihaluskan, bisa di blender, digiling, diapakan, kemudian difermentasi sehingga dia menjadi bahan organik yang mudah bercampur dengan tanah dan bahkan bisa menambahkan unsur kalium yang dibutuhkan oleh tanaman. Seperti itu. Ada juga berbentuk serabut, masih berbentuk sabut kelapa itu juga bermanfaat bagi media tanam. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu kan contoh bahan-bahan organik lainnya. Baik. Selanjutnya kita coba ini memperhatikan langkah-langkah persiapan media tanam sebelum kita menanam tanaman apapun itu. Untuk yang pertama, teman-teman bisa ini melihat contoh di depan dulu ya teman-teman. Yang pertama ini adalah mencampur tanah, pupuk kandang atau kompos dengan bahan-bahan organik tadi.
Jadi dalam perbandingan 1:1 teman-teman bisa mencampur tanah, pupuk kandang atau kompos, dan bahan organik yang disebutkan tadi, bisa kokopit atau arang sekam. Nah, dicampur. Setelah dicampur, kita buka polybag. Teman-teman tahu tadi kan, polybag adalah kantong plastik untuk menanam yang ada lubang-lubangnya untuk keluarnya air. Nah, dibantu dengan Kak Putri. Begini cara membuka polybag. Nanti setelah polybag itu terbuka, teman-teman bisa isikan media tanam tadi yang sudah kita campur, yang berisi tanah, pupuk, dan bahan organik. Nah, kita campur, kita masukkan ke dalam polybag. Setelah dimasukkan polybag, nah mungkin penampakannya seperti yang teman-teman lihat di depan itu. Seperti itu. Bahan yang sudah tercampur, kemudian selanjutnya kita basahi atau kita siram dengan air biar lembab. Jadi biar air itu bisa masuk ke dalam pori tanah dan tanah itu bisa menjadi lembab ketika nanti sudah kita tanamkan bibit tanaman. Setelah dikasih air sudah lembab dan ditiriskan, keesokan harinya bisa kita buat lubang tanam. Kalau untuk tanaman rimpang yang sebesar ini, kira-kira lubang tanamnya sedalam apa? Berapa? Sedalam cacing tanah. Terus ada lagi yang sedalam apa? 7 kilometer. Jauh sekali. 7 cm. 1 kilometer. Baik teman-teman, kita bisa mengukur pakai penggaris ya, kira-kira sedalam apa sih tanaman-tanaman rimpang yang akan kita praktekkan. Sekitar 7-8 cm cukuplah, tidak sampai 7 kilo, hanya 7-8 cm sudah cukup. Setelah kita buat lubang tanam, kita masukkan bibit tersebut ke dalam lubang tadi, lalu kita tutup dengan catatan arah tunas yang berwarna hijau itu mengarah ke atas, sesuai dengan arah tumbuhnya tanaman nanti. Nah, sekarang teman-teman kan sudah menyaksikan, sudah belajar bersama-sama Ibu tentang bagaimana cara menanam tanaman apotik hidup. Teman-teman juga sudah tahu beberapa macam apotik hidup serta kegunaannya. Sekarang kalau teman-teman praktik secara langsung menanam tanaman apotik hidup, misalnya menanam jahe merah, mau tidak? Teman-teman kira-kira semangat tidak? Nanti mau dicoba? Baik. Kalau mau, mari kita ini ya, belajar bersama menanam jahe merah. Teman-teman, untuk menanam jahe merah ini, yang pertama kita harus menyiapkan bibitnya. Tidak mungkin kita menanam kalau tidak ada bibitnya. Bibit yang seperti apa yang harus kita tanam? Bibit itu harus sehat, dari tanaman yang sehat, dari tanaman yang tidak terserang penyakit. Di bagian kulitnya sini bersih, kinclong. Kalau ini sudah ada perlakuannya teman-teman ya, seperti ini. Bersih, sudah dibersihkan, tidak ada bekas sengatan serangga ataupun bekas-bekas luka yang lainnya. Kemudian dia memiliki mata tunas. Mana ya mata tunas? Memiliki mata tunas, kira-kira nampak tidak mata tunasnya? Mata tunasnya ini teman-teman, bakal tanaman, tunas atau bakal tanaman yang akan tumbuh nanti minimal 2-3 per rimpangnya. Per bibitnya ini harus memiliki 2-3 mata tunas. Nah, setelah itu kira-kira berapa ukuran rimpang yang akan ditanam? Sekitar 20-60 gram. Teman-teman bisa kira-kira seginilah, seperti itu ya. Yang penting ada 2-3 mata tunasnya. Terus teman-teman juga memilih bibit yang benar-benar sudah benar-benar masak. Jadi sekitar umurnya itu kalau ditanam itu sekitar 9-10 bulan. Nah, baru bisa kita pakai untuk ditanam kembali.
Seperti itu. Nah, untuk pertama yang dilakukan yaitu penyemaian, teman-teman. Penyemaian ini bisa kita lakukan dengan menggunakan tray semai atau nampan semai seperti ini. Jadi mungkin ada yang menampan teman-teman di dapur yang seperti ini, ada kan? Nah, tray semai ini bisa digunakan untuk penyemaian jahe merah. Jadi tray semai ini kita kasih kokopit atau bisa juga kita kasih alas jerami padi. Ada yang tahu? Tahu jerami. Nah, bisa kita kasih jerami padi atau kokopit seperti ini. Kemudian yang bibit yang akan kita tanam, kita kasih perlakuan dulu sebelum disemai. Perlakuan bibitnya ini ada perlakuan secara kimia, ada secara fisik. Kalau secara fisik teman-teman mudah ini dilakukan di rumah. Secara fisik ini biar bibitnya ini bebas dari penyakit dan hama ketika di dalam tanah ketika kita tanam ya. Jadi bibitnya diberi perlakuan fisik itu dengan direndam di dalam air hangat yang suhunya 50 derajat Celcius selama 10 menit saja. Jadi tidak usah lama-lama. Dengan kita rendam seperti itu, insya Allah bibit tersebut akan bebas dari serangan cacing tanah. Karena kita tahu kan di dalam tanah banyak cacing. Nah, biar tidak terserang cacing, kita rendam dulu bibitnya dengan air yang suhunya 50 derajat Celcius. Kemudian, kalau teman-teman punya pestisida di rumah seperti itu, bisa juga kita rendam. Ini namanya perlakuan kimiawi ya, bisa kita rendam ke dalam air biasa, dikasih sekitar untuk 1 liter air bisa 1 sendok makan saja ininya pestisida. Kemudian kita masukkan bibitnya. Dia warnanya pink teman-teman. Jadi nanti hasilnya seperti ini, agak bulu kalau sudah kering, tapi tidak apa-apa. Ini bukannya tidak sehat kulitnya, tapi ini sebenarnya sudah diberikan perlakuan secara kimia. Jadi dia sudah dikasih pestisida. Pestisida itu apa? Pestisida itu adalah bahan-bahan untuk mengendalikan atau mengusir hama dan penyakit tanaman. Jadi kita celupkan, kita rendam di dalamnya selama 1-2 jam. Seperti itu. Setelah itu diapakan kalau habis direndam teman-teman? Diangkat, ditiriskan lalu digoreng. Jadi setelah direndam 1-2 jam. Iya, sebelum dimasukkan ke dalam pot adalah biar jahe merahnya tidak busuk ketika dimasukkan ke dalam tanah atau ditanam, kita tiriskan. Jadi kita kayak habis menggoreng, diangkat, ditiriskan sampai kering. Nanti kalau sudah dalam tanah tidak busuk. Nah, setelah itu, setelah diangkat, ditiriskan, diletakkan di atas yang sudah dikasih perlakuan tadi ya teman-teman, diletakkan di atas ini media semai tadi, kokopit atau jerami padi yang teman-teman sampaikan tadi. Nah, setelah dimasukkan, teman-teman bisa tutup lagi atasnya dengan menggunakan kokopit. Nah, semacam ini. Ditunggu sampai kapan kira-kira? Sama. Kira-kira ada yang tahu tidak ditunggu berapa lama? Ada yang 1 jam. Ada yang berapa? Ditunggu sampai nanti muncul tunas yang panjangnya atau tingginya lebih dari 0,5 sentimeter. Seperti ini teman-teman. Nah, tunas-tunas yang seperti ini berarti sudah muncul tunas seperti ini teman-teman, berarti jahe merah ini sudah siap untuk ditanam. Seperti itu. Sudah jelas teman-teman? Jadi kita tunggu nih yang kita semai. Kira-kira muncul tidak tunas seperti ini? Kalau sudah muncul, nah berarti sudah siap ditanam. Untuk perawatannya cukup disiram seperti biasa. Nah, sekarang teman-teman mulai menanam. Untuk media tanamnya sudah kami siapkan.
sudah kami siapkan teman-teman. Seperti tadi, kita campurkan tanah hitam seperti biasa, kemudian dicampurkan dengan kompos. Setelah itu dicampur dengan kokopit. Nah, berbanding 1, banding 1, banding 1. Dari 3 komponen tersebut, akhirnya diperoleh tanah yang sudah dicampur. Nah, ini Ibu sudah bawa tanah yang sudah dicampur. Jadi teman-teman bisa mencoba menanam. Ada yang mau coba menanam? Ada. Jadi media tanam, silahkan ikut sama kakak di situ. Oke, Ya, sebentar, nanti Satu-satu aja teman-teman ya. Oke, pergantian. Dulu teman-teman nanti akan dipanggil satu-satu ya. Nanti akan dipanggil satu-satu untuk belajar menanam. Jadi yang di sini kita buka polybag seperti yang dijelaskan tadi ya. Kita bersama-sama membuka polybag. Polybag itu dibuka, kemudian diisi dengan media tanam yang komposisinya terdiri dari tanah, kompos, serta bahan organik seperti kokopit atau arang sekam, dicampur, kemudian dimasukkan ke dalam polybag, dilembabkan atau disiram dengan air, dibiarkan kurang lebih 1 atau 2 hari. Setelah itu kita buat apa? Setelah media tanam siap, dalam polybag kita buat apa? Sebelum menanam kita buat apa dulu? Yang dalamnya berkilo-kilometer tadi? Lubang tanam. Jadi nanti kalau sudah siap akan kita buat lubang tanam. Nah, itu teman kita sudah menyiapkan media tanamnya dan siap untuk ditanam. Sini Dek, bisa dibawa ke sini? Adiknya. Nah, teman-teman, ini ada yang dicontohkan media tanam yang telah dibuat bersama. Media tanam ini sudah diisi dalam polybag dan dilembabkan. Jadi kita siap membuat lubang tanam. Bagaimana cara membuat lubang tanam, teman-teman? Kita siram dulu. Ini ya, kita ini. Karena kita di dalam ruangan, kita coba percikan air saja untuk mendapatkan kelembapannya. Jadi kita buat lubang tanam sedalam berapa senti dari teman-teman? 7 sampai 8. Mari kita buat lubang tanamnya 7 sampai 8. Nah, bisa dengan jari, karena dia gembur, jadi bisa dengan jari. Nah, cara menanamnya tadi seperti apa? Ada yang ingat? Nanti kita masukin itunya. Air. Masukin apa tuh? Air sudah. Kemudian cara menanamnya, bibit yang sudah diberi perlakuan tadi kita tanam, tunasnya mengarah kemana? Ke atas. Jadi seperti ini ya. Ini kan ada 2 tunas. Tunasnya mengarah ke atas. Coba dimasukkan. Nah, siap ditanam. Kemudian setelah ditanam, diapakan teman-teman? Ditutup. Baik, kita tutup. Nah, tanaman jahe teman-teman sudah siap. Tanaman jahe ini nanti teman-teman memeliharanya dengan cara rajin menyiram. Lalu apa lagi? Harus ada sinar matahari untuk berfotosintesis ya, membuat makanan. Terus ada apa lagi? Diapakan lagi memeliharanya? Nggak tahu. Diberi pupuk. Terus ada apa lagi? Justru jangan dikasih serangga, karena serangga ini adalah hama. Jadi bisa menyerang atau merusak daun dari tanaman jahe tersebut, sehingga tidak dapat berproduksi dan tidak dapat menjadi jahe yang akan kita panen. Jadi kita harus mengendalikan serangga tersebut. Itu salah satu pemeliharaannya. Kita juga ada pemeliharaannya yang disebut dengan menyiangi gulma. Teman-teman sudah tahu gulma? Tahu.
Apa gulma? Kurma bukan kurma. Gulma, bukan kurma sayang. Gulma. Iya. Kan pada duduk. Gulma itu teman-teman, gulma itu adalah tanaman yang berada di sekitar tanaman atau tanaman pengganggu yang berada di sekitar tanaman utama. Jadi dia di situ sifatnya sebagai parasit yang mengambil makanan atau bersaing dengan tanaman utama, mengambil sari-sari makanan yang ada di dalam tanah. Jadi harus kita siangi, harus kita cabut gulmanya, biar jahenya tumbuh secara baik. Jadi dia nggak ada berebut makanan di dalam tanah, khusus untuk jahe saja. Jadi tanaman lain yang selain tanaman jahe merah kita cabut seperti itu. Nanti kalau sudah dia agak tumbuh, terus sudah agak tinggi, lalu nampak itu seperti ini, ini rimpang-rimpangnya nampak keluar dikit. Teman-teman jangan lupa, jangan dibiarkan rimpang-rimpangnya itu keluar. Jadi kita bumbun lagi, kita tutup lagi rimpangnya seperti itu. Kemudian itu namanya pembumbunan. Pembumbunan ini fungsinya untuk melindungi rimpang dari kerusakan pada kulit. Nanti kalau kulitnya rusak, mudah terserang hama penyakit seperti itu. Nah, kalau panen jahe merah, teman-teman sudah pernah lihat? Yang sudah seperti apa panennya? Belum. Nah, panen jahe merah ini teman-teman bisa dengan menggunakan garu. Garu itu kayak garpu tapi besar. Ada yang sebesar tangan ibu ini, ada yang lebih besar lagi. Tapi hati-hati, kayak digaru-garu gitu, sekitar tanamannya itu digaru-garu gitu. Tapi hati-hati, jangan sampai kita melukai kulit dari rimpang itu, biar rimpangnya tidak rusak. Nah, kita garu-garu di kanan kiri rimpang. Nah, lalu bisa kita cabut. Di situ nanti hasilnya semacam ini, misalkan. Lalu pastinya kan kalau di dalam tanah sudah bersih apa masih kotor? Masih kotor. Jadi masih banyak tanah-tanah yang lengket di dalam di sekitar kulitnya kan. Jadi setelah itu, setelah kita panen, kita bersihkan sehingga bisa siap untuk dikonsumsi ataupun ditanam lagi. Jadi teman-teman nanti di rumah bisa menanam lagi dengan hasil panen yang teman-teman peroleh atau bisa dikonsumsi sebagai obat-obatan. Jadi teman-teman bisa memproduksi obat-obat sendiri, meracik obat-obat sendiri dari tanaman apotek hidup yang teman-teman tanam. Baik, sebelum ditutup, silakan Bunda untuk mungkin kata-kata terakhir ya untuk teman-teman, atau seperti apa sih kita memperlakukan tanaman terutama apotek hidup. Silakan Bunda. Terima kasih. Jadi dari kesimpulan kita hari ini teman-teman ya, bahwa lingkungan kita sebenarnya itu sangat diciptakan Allah, sudah sangat mendukung kehidupan kita. Jadi kita harus menyayangi lingkungan maksudnya saling menyayangi antara kita dengan lingkungan. Baik itu tanaman yang bermanfaat seperti apotek hidup maupun tanaman yang tidak bermanfaat, kita harus menyayangi mereka. Jangan perlakukan mereka sesuka hati kita ya, karena mereka juga termasuk makhluk hidup yang ingin hidup dan memberi manfaat bagi kita semua. Seperti itu Pak Yasin yang dapat kami sampaikan tentang bagaimana cara kita akrab dengan lingkungan agar bisa saling bermanfaat dengan lingkungan, khususnya tanaman. Baik, jadi itu kita sama-sama akrab dengan lingkungan, ya berkaitan apalagi dengan apotek hidup. Oke. Yang sudah disampaikan Bunda, teman-teman bisa ambil manfaatnya ya, bisa dipahami ya. Baik, dari Bunda boleh ditutup dulu, kemudian nanti saya berikan ke Bunda. Silakan Bunda, boleh ditutup. Baik, terima kasih teman-teman dari kelas inspirasi dari kelas 1, baik yang di kelas maupun di rumah dengan melalui Zoom. Kami sampaikan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Bunda di sini mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pastinya banyak kekurangan Bunda dalam menyampaikan atau belajar bersama dengan teman-teman. Bunda akhiri dari Bunda ucapkan terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa ucapkan apa dengan Bunda dan juga kakak siapa? Putri. Oh,
di sana itu teman-teman namanya Kak Putri. Siapa namanya teman-teman? Kak Putri. Oke, silakan ucapkan terima kasih dengan Bunda dan Kak Putri. Makasih Bunda. Terima kasih Bunda, terima kasih Kak Makasih Kak Putri. Putri. Baik teman-teman, langsung Pak Isi silakan kepada Bunda dan Bunda. Silakan Bunda. Masya Allah teman-teman, Alhamdulillah sekarang sudah pukul 10.48. Tidak terasa ya teman-teman ya. Masya Allah teman-teman, Bu Indah, Pak Yasin, Bu Lia, sama Bu Desi sangat bangga teman-teman. Karena kenapa? Karena teman-teman dari awal sampai akhir semangat. Masya Allah, terima kasih ya teman-teman. Tadi ada beberapa yang bertanya, ada Akif, ada Rafaza, Farda, Alaris, Jiva, Rafiq Yaskur, Ailufia, Afif, Elzilda, Dasta, Masya Allah yang terakhir tadi Bintang, Masya Allah Bunda. Ucapkan barakallah teman-teman yang sudah bertanya, dan barakallah juga untuk teman-teman yang sudah antusias minum tertib dari awal sampai akhir tadi. Terima kasih ya teman-teman. Dan tadi teman-teman sudah mendapatkan informasi ya teman-teman ya, dari apotek hidup, dari jenis rimpang, daun-daunan, buah-buahan, bunga ya teman-teman ya, dan manfaat apotek hidup. Dan yang terakhir tadi ada praktik juga, praktik buat media tanam ya tadi ya, ada beberapa. Masya Allah keren sekali teman-teman. Nah teman-teman masih semangat? Masih semangat? Masya Allah. Istidah dan alhamdulillah teman-teman, Bu Indah tutup hari ini kegiatan kita di kelas inspirasi yang bertema tentang apotek hidup ya teman-teman. Sama-sama kita membaca doa penutup majelis dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, tadi musalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.